Selamat sore teman-teman semua yang udah join di webinar seriesnya Finansiologi. Ini sebenarnya udah lama banget nih, dari webinar terakhir tuh 2023 akhir Desember. Dulu biasanya Finansiologi ngadain webinar itu topiknya tentang personal finance. Yang Desember 2023 kemarin, kita berhasil ngundang beberapa pembicara yang keren ya. Ada Bu Lolita, salah satu dosen ya, pembicara juga udah, sering muncul di TV, kayak di Net TV atau di, TVRI juga, membahas tentang personal finance. Dulu juga pernah mengundang penulis yang lumayan hits ya di Instagram, eee Mas Oki Susanto, ya kalau pernah follow orangnya gitu, kalau nulis tentang kritik pemerintah lumayan kenceng. Dulu, ramai banget, kita pernah bikin, webinar bareng Mas Oki dan Bu Lolita itu, eee, sampai yang daftar tuh sampai, 200-an, sampai banyak banget ya, karena Mas Oki juga emang fanbase-nya udah gede banget, jadi ketika ngajak dia, memang follower-followersnya dialah yang banyak juga ke webinar. Terus pernah ngundang juga owner-nya Muda Cuma Sekali ya, founder-nya Muda Cuma Sekali, Ogut, itu dulu membahas tentang, make money ya dari melalui sosial media, TikTok, YouTube kayak gitu. Itu juga, gede banget lah yang daftar. Dari situ Finansiologi makin banyak ya members-nya, tapi karena udah lama, udah 6 bulanan lebih nggak pernah di-maintain ya webinar-webinarnya, udah 6 bulan itu ngedrop, sempet jadi 250-an, terus ini dimunculin lagi webinar bareng Mas Bagas, sama ada nanti Iqbal, membahas tentang freelance, Upwork, terus nanti ada, Oci juga yang lagi naik daun nih di Twitter karena, cerita tentang dia baru deal project, bernilai ratusan juta, hampir 1 M ya. Jadi lumayan rame, kebanjiran DM katanya dia setiap hari. Nah, ini nanti ada rangkaian webinarnya bareng hari ini Mas Bagas, nanti ada, Mas Iqbal, sama nanti ada Oci, kemudian di tengah-tengah nanti ada saya juga, membahas tentang karir di finance. Saya mau nunjukin dulu sebenarnya apa sih finansiologi. Finansiologi ini udah dibikin dari tahun 2020 ya, pas masa pandemi. Awalnya saya ngajarin orang-orang gimana caranya manage budget sama cash flow-nya mereka, supaya bisa survive selama pandemi, karena banyak yang kena PHK dan pengurangan gaji ya. Dan untuk join Finansiologi ini gratis ya, teman-teman nanti bisa, ini, join di link-nya ini, nanti saya share di chat ya, ini. Eee, di situ, teman-teman bisa langsung join ke Finansiologi, di sini biasanya ada diskusi-diskusi diskusi menarik, juga ada webinar-webinar kayak yang sekarang ini lagi kita lakukan ya. Terus nanti teman-teman bisa juga daftar Finansiologi Plus, kan ini kan webinarnya berbayar ya, teman-teman. Kalau misalnya join Finansiologi Plus, benefit-nya selain nanti dapat aplikasi Finansiologi buat catat laporan keuangan personal teman-teman ya, cash flow teman-teman. Teman-teman bisa konsultasi one on one sama saya sebulan 1 kali, dan juga bisa gratis join kelas. Jadi beberapa orang yang join webinar, saat ini, itu adalah member dari Finansiologi Plus dan mereka join-nya gratis. Saya kasih kayak inilah, pintu kemana ajanya, jalan pintasnya. Jadi mereka, bebas join webinar yang saya, adain, yang maupun itu berbayar ya, ataupun gratis pasti mereka join lah ya. Yang berbayar pun mereka tetap bisa join gratis. Nah, untuk yang webinar series bulan Agustus ini, ya, nah ini dia. Kita topiknya, temanya adalah memperoleh income dari kerja remote di luar negeri. Di Twitter ya, sosial media kita lagi banyak hashtag tentang, "Keluar aja dulu," kayak gitu ya. Karena ya kita tahulah kondisi ekonomi di Indonesia kayak gimana, dan kenaikan gaji dari tahun ke tahun itu kalah sama inflasi, dan harga-harga bahan baku juga makin, mahal ya. Jadi kita harus, putar otak nih, gimana caranya supaya dapat, income tambahan atau syukur-syukur bisa punya income, dari luar negeri tapi tinggalnya tetap di Indonesia. Kalau saya kebalikannya, saya tinggalnya di luar negeri, tapi income-nya masih Indonesia. Saya kebalikannya Mas Bagas nih di sini. Nah, pembicara kita bulan ini ada Mas Bagas nih, Mas Iqbal tadi saya bilang ya, dia bikin agensi ya, desain gitu, marketing juga, yang kliennya dari global dan dia, mostly mainnya di Upwork. Kemudian nih ada Kak Oci. Untuk hari ini kita topiknya ya bareng Mas Bagas ini nanti Mas Bagas akan jadi 2 sesi ya.
Untuk konsultasi keuangan apakah bisa untuk mengelola investasi? Bisa, nanti bisa, join di Financialogy Plus atau nanti bisa follow Twitter-nya saya dulu deh di ini ya, atau nggak nanti ngobrol di ini deh, di grup WA ya. Nah, sesi yang pertama ini ya, outline-nya nanti dibahas sama Mas Bagas langsung, kemudian nanti hari Kamis, ada Hmm. lagi webinarnya apa, Mas Iqbal ya. Kemudian nanti ada webinar saya hari Sabtu depan membahas tentang, karir di finance, dari sudut pandang saya sebagai, finance analyst freelance. Dan nanti hari Minggunya ada webinar dengan Oci. Nanti untuk teman-teman di sini akan saya kasih, satu link khusus untuk daftar webinarnya yang lain ini, dan, webinar terakhir nanti sama Mas Bagas nanti akhir, bulan ya, untuk sesi 2-nya. Teman-teman nanti bisa juga daftar pakai ini, tiket terusan ya, kalau misalnya di total ini, webinarnya semuanya bisa sampai 100 ribuan lebih. Tapi kalau pakai tiket terusan cukup bayar 50 ribu aja nanti udah dapat akses ke semua webinar yang diadain di bulan Agustus ini. Oke, gitu aja iklannya, coba Mas Bagas bisa sharing mau mau sharing ini kan ya, sesuatu? Iya, iya, Oke, iya. dicoba dulu. Eh, Bentar. Oke oke, siap. Udah kelihatan belum? Ya, udah kelihatan di saya. Slide aja kan? Cuman slide Mmm, aja kan? oh ini kelihatan kayak dari ininya, apa, dari person-nya, dari Mas Bagasnya nih. Jadi kelihatan Oh, itunya. bentar. Coba. Sekarang gimana coba? Oke, siap siap. Ini udah lebih better nih. Oke, Udah cuman teman-teman slide aja kan ya? ya slide-nya doang. Ya, teman-teman Ya. nanti bisa, kasih reaction ya kalau misalnya ada yang, apa, suka dengan materinya bagian yang mana, nanti bisa juga kumpulin pertanyaan di chat ya, di chat dulu kayak gitu. Mungkin nanti, ini Mas Bagas biar share dulu, materinya, habis itu nanti kita ada sesi Q&A setelah itu. Ya biar nggak lamaan, bisa langsung aja dimulai. Oke. Iya. Terima kasih Mas Ridwan. Terima kasih juga teman-teman semua. Selamat sore. Eh, Sebelumnya mohon maaf, nih saya lagi batuk. Jadi kalau misalnya nanti sama pembawaan materi suara saya akan saya mute nih, pencet di sini di headset. Ntar paling kalau mau batuk saya mute ya biar nggak ganggu yang lain juga. Gitu. Nah, langsung aja. Jadi di sini saya akan bahas temanya mencari pundi-pundi dolar dari kerja remote freelance. Kebetulan saya ada pengalaman sebelumnya di TopTal sebagai freelancer dan dari situ juga membuka eh, kesempatan untuk eh, kayak breakthrough gitu ke market global sebagai software developer. Jadi ini kurang lebih profil saya. Silakan bisa add juga LinkedIn saya atau follow akun Twitter saya. Terus untuk pengalaman saya juga bisa dilihat detailnya di akun LinkedIn saya. eh, untuk mau lihat profilnya, proyek-proyek sebelumnya apa aja bisa cek di sana untuk detailnya. Nah, jadi untuk hari ini agenda kita yang mau kita bahas tuh ada 6. Yang pertama pengantar freelance dari rumah. Tuh kita lihat freelance itu apa sih sebenarnya kalau untuk saat ini. Terus kondisinya seperti apa saat ini freelance dari rumah itu. Terus ada keterampilan utama untuk freelance itu apa aja, entah dari eh, bagian keterampilan teknisnya ataupun keterampilan non teknisnya juga. Terus yang ketiga ada kita lihat beberapa platform freelance yang populer dan banyak dipakai. Di salah satunya ada Upwork juga yang sering dipakai Mas Iqbal. Terus keempat ada manajemen proyek dan klien. Itu jadinya gimana kita caranya handle proyek, tapi
dengan cara-cara yang efisien gitu biar, hasil dari proyek kita biarpun freelance tapi si kliennya tetap, sangat puas juga dengan hasil kerja kita. Terus yang kelima ada studi kasus dan inspirasi. Nanti kita, lihat beberapa contoh studi kasus dari freelancer yang udah sukses dan, kita lihat mereka itu sebenarnya, ceritanya gimana dan, eee, pelajaran yang bisa kita petik dari, cerita mereka itu apa aja. Terus yang keenam, ada tanya jawab dan penutup ya. Nah, yang pertama langsung aja pengantar freelance dari rumah. Jadi, definisinya dulu apa itu freelance. Yang pertama yaitu freelance bekerja secara mandiri tanpa komitmen jangka panjang dengan satu perusahaan. Jadi mungkin teman-teman udah banyak yang tahu freelance dan atau side side job atau gigs bahasa kerennya juga. Kalau di freelance itu kita biasanya kerjanya langsung ke satu klien aja dan itu biasanya jangka waktunya, sebentar, cuman nggak terbatas juga karena beberapa klien ada yang butuh, nge-hire kita untuk jangka lumayan panjang, bisa sampai setengah tahun atau satu tahun. Nah, untuk, eee, trennya, menurut World Bank itu sekarang 46% dari orang yang bekerja di dunia itu self-employed. Maksudnya mereka kerja sendiri dan itu salah satunya sebagai freelancer. Jadi, eee, kalau di Indonesia mungkin sering nyebutnya kerja serabutan ya, tapi bahasa kerennya freelancer. Terus, bisa kita lihat juga, chart-nya untuk, eee, kerjaan-kerjaan apa yang paling sering dijadiin freelancer, apalagi, sebagai freelance remote ya, yang bisa dilakukan dari rumah. Jadi bisa dilihat, eee, beberapa pekerjaan, ada penulis, ada editor, ada programmer, dan sebagainya. Tapi kalau kita cek di sini, sebentar, ini pointernya kelihatan nggak ya kalau Kelihatan sekarang? kelihatan. Nah, udah ya. Ini programmer atau kalau kita lihat sekarang penghasilannya, eee, hampir paling tinggi nih, menyaingi CRM manager. Terus berikutnya juga ada programmer yang web developer atau mobile developer juga itu lumayan tinggi per tahunnya bisa hampir mencapai $100.000 kan untuk apalagi untuk, warga Indonesia yang UMR-nya cenderung kecil, penghasilan negaranya kecil, jadi, kerja freelance remote itu salah satu hal yang bisa ngasih kita pemasukan yang jauh lebih tinggi dibanding kalau kita nyari langsung di negara asalnya. Terus, eee, kalau menurut Pioneer, eee, rata-rata freelancer itu dapat $21 per jam rate-nya. Jadi sekitar 300 ribuan dan itu per jam. Bayangin kalau misalnya freelance kita full time sebagai freelancer lah, eee, istilahnya terus 40 biasanya kan jam kerja kan 40 jam per minggu. Bisa dikali aja langsung 40 dikali, $20 itu udah ngalahin banyak gaji UMR di Indonesia kan. Nah, terus keuntungannya apa saja? Kerja remote freelance yang paling pertama pasti bisa dilakukan di mana aja. Bisa di rumah atau misalnya kalau lagi mau liburan juga bisa, atau di kafe juga bisa. Jadi, fleksibilitas tempatnya, sangat sangat enak lah. Terus fleksibilitas waktu juga, misalnya kalau kita kerja bareng klien mereka kan, orientasinya lebih ke hasil ya. Jadi nggak harus kita kayak masuk kantor, terus harus absen jam berapa, absen keluar jam berapa. Nah, di sini fleksibilitas waktunya, sangat, bagus juga. Tapi selain selain dari yang fleksibilitas waktu bagian tadi itu yang kayak absen atau jam kerja, bisa juga kalau freelance kan kerjaannya nggak jangka panjang ya. Misalnya ada project yang 1 atau 2 bulan aja, habis itu misalnya kita capek mau nikmati hidup dulu, nikmati hasil dari freelance-nya, itu bisa aja sebulan atau beberapa minggu misalnya nggak kerja dulu, dan itu fleksibilitas yang
biasanya nggak bisa diambil tuh kalau sama orang-orang yang kerjanya full time kan. Nah, itu fleksibilitas waktunya jadi ada seperti itu juga. Terus yang ketiga pasti hemat biaya karena nggak perlu ke kantor, nggak perlu, eee, mengeluarin uang makan selama, berangkat atau pergi dan lain-lainnya, pasti itu jadi kelebihan juga untuk kerja remote freelance. Nah, terus yang kedua, keterampilan utama untuk freelance. Jadi kita sebutkan ada keterampilan teknis maupun non teknis juga ya. Jadi, di sini kalau keterampilan teknis sebenarnya, banyak banget, nggak cuman terbatas yang di sini aja. Jadi bisa programmer, bisa desainer, ataupun video editor. Mungkin di sini beberapa cuman contohnya aja, tapi di luar sana dan di platform-platform yang populer tuh sebenarnya freelance remote itu lebih banyak lagi, ada mungkin di luar yang saya daftarin di sini ada juga hukum atau misalnya finansial juga bisa seperti keahliannya Mas Ridwan. Terus ada juga fotografi misalnya kalau yang sering, foto dan hasil fotonya pengen dijual juga bisa itu sebagai freelancer. Terus untuk keterampilan non teknisnya ada manajemen waktu, udah jelas ya karena, kita kan kerjanya dengan klien dan pasti harus harus ngatur waktunya harus bagus nih, harus ngasih deadline sesuai nggak hasil kerja kita bisa selesai sesuai deadline yang klien kasih dan kita sepakati. Terus ada bagian komunikasi juga, karena ini sistemnya freelance remote pasti komunikasi itu, perlu dijunjung tinggi juga. Jadi jangan sampai kayak kita lost aja beberapa hari nggak ada kabar kerjaan udah sampai mana, terus yang lagi dikerjain apa, kayak gitu-gitu hal yang sangat gak bagus buat remote freelance. Terus negosiasi, ini untuk, udah jelas ya pasti negosiasi rate kita bayarannya berapa, terus dengan desk job yang diberikan sama klien dan deadline-nya, apakah sesuai dengan keinginan dan kesepakatan atau enggak. Terus adaptabilitas, karena, kerja remote freelance itu kan bidangnya bisa banyak ya. Misalnya kalau kita masuk di ranah pemrograman ajalah, pemrograman kan bisa bidangnya finansial, bisa masuk ke bidang game misalnya ataupun kayak e-commerce, itu, bidangnya bisa banyak banget dan, eee, di sini kita dites nih adaptabilitas kita, misalnya kalau harus belajar bagian e-commerce, sedangkan kita nggak punya basic itu bagaimana. Nah itu, adaptabilitas seorang freelancer juga penting untuk, bisa menyesuaikan skill-nya di banyak bidang. Terus ada networking juga, keterampilan non teknis lainnya, ini udah jelas juga untuk berjejaring entah dengan klien kita atau misalnya dengan komunitas juga biar bisa, eee, dapat kesempatan kerja freelance lebih banyak lagi. Terus ada problem solving, ini juga, kalau misalnya sewaktu freelance kita ada kendala, entah dari sisi teknisnya atau misalnya dari non teknisnya, misalnya kliennya nggak bisa dihubungi. Nah, kayak skill-skill kayak gini yang butuh, problem solving dari kita. Itu kalau misalnya ada terjadi sesuatu, apa yang akan kita lakukan. Nah, ini skill yang perlu juga. Terus yang terakhir ada manajemen keuangan. Nah, kalau manajemen keuangan ini karena freelancer kerjaannya mungkin nggak jangka panjang terus dan, mungkin pemasukannya bisa jadi tiap bulan nggak tetap dong. Jadi bisa aja bulan Januari dapatnya, $2.000 misalnya, tapi bulan depannya lagi seret nih, kliennya sedikit cuma dapat $200 misalnya. Kan itu pasti harus harus manajemen keuangannya harus bagus juga biar biar kita nggak struggling juga di kehidupan kita, untuk momen-momen pas kliennya lagi sepi gitu ya. Nah terus, kita bahas pentingnya portfolio dan cara membangunnya. Tentu kalau sebagai freelancer kan, kita, harus punya profil yang bagus ya. Kenapa gitu? Soalnya,
si klien itu pasti menilainya, apakah kita layak di-hire atau enggak itu melihat dari portfolio dan profil kita. Nah, kalau misalnya ada yang nggak sesuai hasilnya atau misalnya nggak cocok lah sama yang mereka inginkan di kerjaan mereka, itu pasti akan susah sih dapat kliennya. Jadi sangat penting gimana caranya kita bangun profil dan, eee, menunjukkan portfolio hasil kerja kita. Yang pertama, salah satu cara membangun portfolio yang bagus, yang pertama itu gunakan project pribadi atau volunteer. Ini biasanya dipakai untuk, kalau kita belum pernah kerja full time atau misalnya kita kerjaannya di bidang yang nggak mau kita tekuni freelancer nih, misalnya kita, sebagai ahli finansial gitu, terus iseng mau freelance sebagai, eee, programmer atau desain grafis, pasti kan di kerjaan kita kan nggak linear dong dengan profil profil yang mau kita bangun di bagian freelance kita. Nah, itu bisa pakai project pribadi, misalnya pas kita belajarnya kita masukin hasil karyanya, ataupun kalau ada, pengalaman volunteer juga misalnya ngerjain sesuatu sorry. Nah, misalnya kalau ada, pengalaman volunteer bisa juga dimasukin hasilnya seperti apa, itu untuk membangun profil aja sih di awal-awal. Tapi kalau udah bagus, bisa pakai project yang, langsungnya ya. Terus yang kedua adalah mintalah testimoni dari klien, karena tadi profil itu penting buat freelance, jadi sebisa mungkin kalau, kerja dengan klien, kita kasih apa ya, kasih kesan yang baik lah untuk si klien. Jadi pas kita minta mereka testimoni atau review soal hasil kerja kita, mereka juga kasih yang bagus dong. Dan ya seperti kita aja misalnya kalau belanja online kan pasti maunya di toko yang testimoninya bagus ya. Nah, di freelance juga sama, profil kita juga harus harus punya beberapa testimoni yang bagus. Dan apalagi kalau misalnya klien kita yang, klien top gitulah dari perusahaan terkenal, terus mau, ada review di profil kita yang bagus, pasti kan orang makin percaya dong untuk nge-hire kita. Nah, itu pentingnya minta testimoni dari klien. Terus ada juga tampilkan karya terbaik di platform online. Kalau misalnya kita programmer mungkin codingannya bisa kita taruh di GitHub atau misalnya kalau kita desainer bisa, kita showcase di Figma atau di, Canva gitu hasil portfolionya. Atau misalnya, apalagi ya, kalau fotografi atau video editor bisa ditaruh di Dribbble gitu atau di Behance. Nah, kayak gitu-gitu, eee, hasil yang bisa ditunjukkan itu bisa kita taruh atau misalnya, nggak perlu pakai platform kayak tadi, cuman kita bikin bikin profil kita di, platform untuk khusus freelance, misalnya kayak di Upwork gitu kan kita bisa bisa, eee daftarin project-project kita, terus kalian juga ada reviewnya di profil kita. Nah, kayak gitu-gitu, hal yang sangat diperlukan untuk membangun portfolio dan profil kita yang baik, kalau mau freelance ya. Nah, di sini ada, contoh cara menampilkan proyeknya. Ini kalau saya pakai, LinkedIn ya, contohnya misalnya pernah, kerja di klien di Rise.com, terus kita cantumkan waktunya berapa bulan, terus kita jelasin juga, eee projeknya tentang apa, terus kita ngapain aja di kerjaan ini dan skill-skill yang dibutuhkan apa aja. Nah, kayak gitu, bisa bisa dicontoh caranya. Terus ada lagi ini contoh untuk menampilkan testimoni, ini sama saya pakai LinkedIn juga. Jadi karena kebetulan, klien eee, dan employer-nya biasanya punya LinkedIn juga, jadi saya mintanya di LinkedIn nih untuk testimoni. Itu kalau di LinkedIn namanya rekomendasi gitu.
Jadi bisa tahu, eee, yang pernah kerja bareng kita, si klien, entah employer, entah emang rekan kerja juga. Nah, itu bisa bisa langsung ngeklik juga profil si kliennya seperti apa. Jadi kan, eee, kalau misalnya si kliennya bagus, pasti kita makin dipercaya juga kan untuk, eee, profil kita itu makin makin terjamin lah hasil kerjanya gitu. Nah, terus ini contoh menampilkan karya di platform online. Kalau ini contoh saya di, eee, platform Toptal untuk freelance saya. Jadi di sini ada, jelas ya nama, foto profil yang bagus, terus role-nya apa, keahlian kita apa, kita mau ngincer freelance soal apa nih, terus bio-nya juga untuk, biar si calon kliennya tahu kita tuh keahliannya apa aja dan udah punya pengalaman apa aja. Nah, di bio bisa banget ditaruh. Terus portfolio juga bisa ada, kita cantumkan list-list kerjaan yang udah pernah kita lakukan apa. Terus availability kita, misalnya kita bisa di-hire sorry, availability kita bisa, buat nentuin kita tuh available di-hire dalam, komitmen kerja part-time 20 jam per minggu atau misalnya full-time 40 jam per minggu, atau bisa juga yang rate hourly, jadi cuman dihitung per jam tiap kerjanya gitu. Jadi nggak ada kepastian tiap minggunya harus berapa jamnya. Terus, ini di sini ada bagian the most amazing ini, eee, yang contoh tadi, buat, hasil, apa, showcase hasil karya terbaik misalnya bisa ditaruh di sini biar biar klien juga tahu kita tuh paling bagus sudah pernah bikin apa sih, biar, tujuannya biar untuk ngasih kesan wow gitu buat si kliennya. Jadi kayak kalau kita nge-hire misalnya programmer yang pernah kerja di Apple gitu kan, pasti itu, kliennya pasti impress banget kan. Jadi itu hal-hal kayak gitu bisa kita manfaatin untuk buat profil yang bagus. Nah, terus, platform freelance yang populer saat ini nggak semuanya ya, di luar masih ada banyak banget, eee, platform yang bisa kita pakai untuk freelance dan nggak terbatas cuman ini aja. Ini saya bahas cuman 5 aja contoh-contohnya, nanti ada screenshot-nya juga. Nah, pertama ada Fiverr, platform yang fokus pada kerjaan berbasis gig. Jadi Fiverr itu biasanya, range range bayarannya ada yang dari sangat murah banget sampai ada yang mahal banget juga ada. Di Fiverr tuh kerjaannya banyak banget kategorinya, ada yang cuman sekedar entry data atau misalnya cuman bersihin bersihin file Excel kayak gitu-gitu ada di Fiverr. Tapi yang, butuh teknis tinggi juga ada kayak programmer, desainer kayak gitu-gitu ada. Jadi Fiverr beragam banget. Nah, terus ada Upwork. Upwork juga sebenarnya lebih mirip, Fiverr juga, tapi mungkin, beberapa kerjaan ada yang nggak available di Upwork ya, kayak yang, eee, receh-receh banget gitu nggak ada. Tapi, mungkin nanti bakal dibahas lagi sama Mas Iqbal di webinar berikutnya. Terus ada lagi platform freelancer, ini juga mirip-mirip sama Fiverr, sama Upwork, kerjaannya ada banyak bidang, eee, dan tiga-tiganya ini biasanya kalau, barrier entry-nya makin rendah, biasanya orang, daftarnya bebas juga. Jadi siapa aja bisa daftar, entah sebagai freelancer atau sebagai klien yang mau, hire freelancer. Nah, di 3 platform ini biasanya di-open secara bebas untuk pendaftaran. Jadi pas udah di platform ini kita, eee, kayak ngadu aja bagus-bagusan profil siapa, hasil kerja siapa yang lebih bagus menarik, perhatian si kliennya. Terus ada Behance, Behance tuh lebih berfokus, ke seni visual gitu ya, ada ilustrasi, ada desain, fotografi, atau misalnya ada, UI UX juga masuk ke sini, ke Behance. Nah, terus, yang kelima ada Toptal, biasanya, eee, Toptal ini untuk join-nya ada seleksinya,
Jadi kebetulan saya kan masuknya di Toptal ya, jadi pas join tuh ada beberapa seleksinya dari bahasa Inggris ya, terus dari kayak CV review juga ada di Toptal, terus ada teknisnya kebetulan saya join sebagai freelancer di programming gitu, itu ada tes coding-nya juga, ada tes project langsungnya juga ada. Nah, di sini, di Toptal seperti itu prosesnya, tapi biasanya karena seleksinya ketat, klien-klien yang masuk ke mereka juga biasanya lebih lebih high profile dan bayarannya juga lebih tinggi dibanding platform lain. Tapi ya pasti ada plus minusnya juga masing-masing platform tadi kan. Terus, ini contoh tampilannya di Fiverr. Jadi, Fiverr tuh bisa kita lihat kategorinya banyak, programming ada, desain ada, digital marketing, atau musik, video juga ada, bisnis ada. Nah, Fiverr tuh banyak banget kategorinya. Terus kalau di sini, dari hasil riset saya ya, registrasinya bebas, jadi semua orang bisa join sebagai freelancer di sini, kategorinya beragam, terus di sini ada potongan fee 20% dari, bayaran kita. Misalnya kliennya misalnya klien mau, bayar ke kita $500 ya, berarti dipotong $100 %, 20%-nya untuk si platformnya itu sendiri. Terus ada Upwork juga, sama registrasinya bebas, kita, nanti bikin profile di platform itu, kayak nge gitu, saling bagus-bagusan portfolio dan, eee, nunggu si klien milih kita atau bukan. Nah, di situ ada prosesnya di Upwork. Terus potongan fee-nya juga potongan fee modelnya ada sliding. Jadi kalau kita makin sering dapat job di Upwork, fee-nya makin makin berkurang tuh. Jadi awal-awal kalau kita baru join potongannya 20%, tapi makin makin sering kita pakai Upwork nanti potongannya makin berkurang juga persentasenya. Freelancer juga mirip juga seperti tadi Fiverr dan, eee, Upwork, di sini kategorinya juga sama banyak. Kalau kita lihat di freelancer lebih lebih beragam lagi sih ini, Eee, skill-nya ya, kita lihat bisa ada 3D artist nih, ada ilustrasi, terus ada VA nih, virtual assistant, ada sorry, ada virtual assistant, terus ada translator, ada financial expert. Nah, di sini lebih banyak lagi kan kategorinya. Emang lebih umum sih di sini, jadi nggak terbatas ke cuman yang berkaitan dengan IT aja kalau di freelancer. Terus di sini juga registrasinya bebas, kategorinya beragam seperti yang tadi saya sebutkan. Terus potongan fee-nya di sini 10% dan itu setahu saya flat, jadi terus-terusan 10%. Terus, platform lainnya ada Behance. Ini, seperti yang disebutkan tadi, fokusnya ke seni ya, seni visual. Jadi untuk, kalau ini desain packaging nih, terus ada lagi ini kayak apa ini, kayak hasil karya seni, terus ada ini semacam buku atau apa ya. Terus ada juga kayak desain web, di sini juga dijual gitu. Terus, eee, apa ya, kayak fotografi atau misalnya video editor, ada video-video kita. Nah, di sini bisa jadi lebih lebih ke yang konsepnya seni visual sih. Tapi kita di sini bisa juga hire hire freelancer juga. Jadi kita sebagai freelancer di sini. Dan seperti yang tadi saya sebutin untuk, nampilin hasil karya, mungkin kita pakai platform yang paling sesuai dengan kita dong. Dan kebetulan kalau kalau kita berkutat teknisnya di seni visual nih pasti, Behance nih bagus soalnya, portfolionya bisa langsung kita taruh di sini juga hasil-hasil kerja kita. Terus, kalau di Behance registrasinya sama bebas, kategorinya seputar seni visual dan potongannya mirip juga, fee model sliding, cuman awalnya kecil nih jadi
cuman 5% aja, terus makin sering kita pakai platformnya, makin banyak, klien atau hasil yang kita jual juga fee-nya makin kecil. Nah, terus kalau di TopTal, seperti yang tadi saya sebutin, jadi registrasinya terseleksi nih, nggak semua orang, bisa join. Jadi kita bisa apply sebagai freelancer, tapi nanti sama timnya mereka diseleksi lagi, kita profil kita cocok nggak kira-kira masuk ke TopTal, skill kita udah sesuai belum dengan yang klien-kliennya mereka butuhkan. Nah, kayak gitu-gitu dia dilakuin sama si TopTal ini. Terus, ada seleksinya juga kayak tes-tesnya kalau misalnya UI design, mungkin ada contoh studi kasusnya dan bikin desainnya seperti apa, kayak gitu-gitu. Jadi sama si TopTal pasti akan diverifikasi dulu, eee, skill kita udah cocok atau belum. Terus kategorinya, seputar IT dan project management, jadi programmer, UI designer, QA, terus, eee kayak project manager, terus ada scrum master juga ada di sini, terus, apalagi ya, DevOps juga ada di sini. Jadi kebanyakan seputar IT, tapi ada juga setahu saya di Total finance juga ada. Iya, soal finansial juga ada. Cuman emang fokusnya banyak ke seputar IT. Dan di sini, nggak ada potongan fee karena join-nya juga, susah mungkin ya, nggak semua orang bisa masuk, jadi nggak ada potongan fee ini udah masuk ke platform mereka. Cuman mungkin batasannya kalau di Toptal ini ada, kita sama calon klien tuh nggak bisa, apa ya, nggak bisa langsung ngomongin rate kita berapa, jadi kita harus pakai platformnya gitu. Mungkin si Toptal ngambilnya di margin antara yang kita minta sama yang nanti mereka minta ke si klien. Misalnya kita kita minta rate kita $50 per jam gitu, kalau di platformnya TopTal. Nah, mungkin sama si, timnya TopTal, si rekruternya TopTal yang connect ke klien itu, mereka mintanya bisa $70 mungkin. Dia ngambilnya potongan dari situ. Nah, di situ enaknya di TopTal, jadi ya kita pasti dapat sesuai yang kita minta, cuman Eee, rate sebenarnya si klien bayar berapa juga nggak terlalu transparan ke kita, tapi ya itu emang ada plus minusnya sendiri sih. Nah terus, tadi contoh-contoh platformnya, eee, untuk membuat profil yang menarik, jadi, kalau kita bikin profil di web-web kayak LinkedIn atau misalnya kayak di Upwork, di Toptal kayak gitu-gitu, ada beberapa tips yang, bisa kita ikuti. Yang pertama foto profil profesional jelas ya. Jadi foto profilnya, kalau bisa kita adain ya foto foto sesi lah misalnya di luar gitu, background-nya yang yang proper atau di studio juga boleh kalau misalnya mau modal dulu di awal. Terus, ininya, eee, apa ya, kayak tampilan fotonya tuh kalau bisa headshot gitu, jadi muka kita kelihatan. Tapi ya keep it profesional aja lah, jangan 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 kayak terlalu kasual sosial media banget gitu. Terus ada deskripsi singkat dan padat. Ini jelas juga, misalnya kalau kita, eee, programmer jelasin kita pakai bahasa apa aja, terus, eee, stack kita apa aja yang mau kita pakai dan keahlian kita apa aja. Misalnya kita bisa bikin sorry, misalnya kita bisa bisa bikin microservice kayak gitu-gitu kita list di situ, di deskripsi singkat itu boleh banget sih. Jadi, si calon klien bisa langsung tahu kita tuh sebenarnya skill-nya apa dan apa udah cocok sama yang mereka butuhin atau belum. Terus ada portfolio dan testimoni seperti yang tadi ya, udah disebutin jadi portfolio harus bagus, testimoni dari klien, terus gunakan platform yang sesuai sama profil dan kerjaan yang mau kita cari freelance-nya. Terus ada juga tips lainnya gunakan kata aktif untuk deskripsi project.
Jadi kalau misalnya, di contoh sebelumnya tadi yang contoh project kan, saya sebagai programmer misalnya membangun web aplikasi untuk apa gitu. Terus, kalau desainer mungkin bisa, apa ya, sebenarnya kalau di Indonesia mungkin, eee, kata kata aktifnya banyaknya jadi membangun atau cuman apa ya, nggak terlalu banyak, cuma kalau di bahasa Inggris kan bisa bisa ada banyak tuh kata aktifnya. Nah ini untuk tips yang ini, bisa gunakan AI gitu sih kayak, ChatGPT atau Claude atau Copilot untuk, eee, kasih rekomendasi kata aktif untuk deskripsi project kita yang bagus seperti apa biar biar bisa menarik, si klien juga. Terus ada tips lainnya, tampilkan hasil kerja secara kuantitatif. Kalau misalnya kita bangun, eee, kalau misalnya kita bangun UI untuk web, kita bisa, kasih matriksnya misalnya, perbandingan dari desain sebelumnya sampai desain yang baru, misalnya bisa bisa meningkatkan penjualan berapa persen gitu. Atau misalnya kalau kita sebagai programmer, misalnya kita bisa jelasin juga, aplikasi yang kita bikin bisa meningkatkan, speed webnya yang sebelumnya misalnya 30 detik kalau dibuka jadi cuman 5 detik. Nah, kayak gitu-gitu ditampilin secara kuantitatif, bisa sebagai persentase atau misalnya, unit lainnya yang sesuai lah. Nah, di situ, jadi menampilkan hasil hasil secara kuantitatif itu biar bisa lebih gampang terukur dan si klien juga tahu impact dari hasil kerja kita seperti apa. Nah, terus, yang banyak suka dilewati orang, pastikan grammar dan tanda baca sudah benar. Kadang, hasil kerja kita sebenarnya udah bagus, foto udah bagus, cuman karena di job description-nya grammar banyak yang salah atau tanda bacanya banyak yang ngaco juga. Nah, itu bisa bikin, si calon klien kadang jadi kayak nggak yakin ini beneran, valid nggak sih? Masa sekedar grammar atau tanda baca aja nggak teliti apalagi nanti kerjaan. Nah, kayak gitu-gitu juga bisa bisa jadi faktor buat, eee, si klien nggak jadi nge-hire kita. Pastiin pakai grammar dan tanda baca udah benar dan baik. Dan ini juga sama bisa pakai AI nih untuk verify-nya dan tinggal kita copy aja dari profil kita atau job description kita, ke AI-nya dan nanti dikasih tahu yang benar seperti apa. Terus ada manajemen proyek dan klien, eee, jadi di sini kita bahas nih gimana sih sebenarnya kalau misalnya ketemu sama klien tuh, yang bagus seperti apa, terus pas kita lagi ngerjain project dengan klien tuh bagusnya kita pakai pakai tools apa aja biar bisa lebih ter-manage lah hasil kerjanya. Yang pertama bisa gunakan tools manajemen proyek, ini bisa kayak pakai Trello, pakai Asana, ataupun ClickUp, atau kalau mau simpel bisa pakai kayak to do list juga boleh, kalau misalnya dirasa pakai tools manajemen proyek terlalu kompleks dan ya mungkin kita baru mulai bisa pakai to do list aja, entah bawaan, MacBook atau misalnya bawaan laptopnya atau kalau misalnya kita cuman pakai kayak Google Notes juga boleh kayak gitu. Terus ada bangun komunikasi efektif, ini maksudnya dengan si klien ya. Jadi, karena kita freelance remote dalam lingkup yang kita bahas, jadi, pasti komunikasi itu harus harus dijaga terus. Jadi seperti yang tadi saya udah sebutin, jangan sampai si klien tuh, bingung sebenarnya kita lagi ngerjain apa, terus progresnya udah sampai mana. Kita juga jadinya harus harus proaktif gitu buat bangun komunikasi sama si, kliennya. Kalau bisa jangan sampai mereka yang, nanya duluan lah ke kita, harus harus kita terus yang mulai ngasih info ke mereka. Itu biasanya jadi nilai plus juga sih yang saya rasa banyak banyak yang dilewati sama freelancer-freelancer lainnya.
Nah, terus buat kontrak kerja ini mungkin, kalau buat yang cari freelance-nya eee, tanpa platform biasanya, di luar platform ya maksudnya. Jadi kayak ketemu langsung dengan klien, nah itu harus buat kontrak kerja biar skop kerjaannya nggak, eee, maksudnya skop kerjaannya lebih terjamin gitu. Jadi sampai mana aja, nggak melebar ke mana-mana dan nanti berpotensi ada konflik nih antara klien sama kita kalau misalnya ternyata, eee, yang mereka mau sama yang kita kerjakan dan Eee, kita asumsikan dikerjakannya seperti apa, bisa beda. Nah, kontrak kerja ini buat mastiin, masalah-masalah kayak gini. Cuma kalau misalnya kita pakai platform, biasanya kan udah jelas job desk-nya di situ apa aja, terus, biasanya nggak di banyak platform juga nggak perlu kontrak kerja, yang gimana-gimana karena udah pakai sistemnya dari platform. Jadi udah terjamin pembayarannya seperti apa, terus, kayak definisi, kerjaan selesai itu seperti apa, kayak gitu-gitu bisa bisa ada disepakati di platformnya, jadi nggak perlu secara tertulis kontrak kerja kayak gini. Cuman kalau misalnya sebagai freelance yang di luar platform, penting buat bikin kontrak kerja untuk, ya menghindari masalah-masalah yang tadi saya sebutin. Terus ada lagi rutin buat jadwal, karena mungkin ini lebih support ke yang tadi yang nomor 2 yang membangun komunikasi. Ini jadi kita misalnya buat jadwal kayak 1 minggu sekali ada, eee, touch apa, touchline gitulah untuk bahas sebenarnya progresnya udah sampai mana, itu bisa sehari sekali kayak gitu juga bisa. Dan kalau misalnya projeknya lebih panjang lagi yang sampai beberapa bulan atau tahunan, mungkin bisa sebulan sekali atau 2 minggu sekali. Nah, kayak gitu-gitu penting juga untuk, membangun, trust dan apa ya, trust dan kepercayaan dan teamwork lah sama si kliennya. Jadi si klien bisa bisa percaya dengan hasil kerja kita secara penuh kalau udah lihat hasilnya kan. Terus ada lagi prioritaskan tugas. Jadi ini juga jelas, sebenarnya nggak terbatas di freelance aja, kita kalau ngerjain suatu project pasti harus harus prioritasnya harus jelas, yang lebih penting dilakukan yang mana, yang bisa ditunda yang mana, nah kayak gitu-gitu, eee, harus diperhatikan juga cara prioritasnya. Dan kalau misalnya freelance itu karena kerjaannya dengan klien, pastiin langsung ke si kliennya nih yang prioritas bagian mana dan yang timeline-nya harus segera selesai yang mana aja. Nah, kayak gitu-gitu harus kita pastiin dengan klien, jangan sampai ada asumsi-asumsi dari kita dan ternyata nggak sesuai. Terus yang terakhir ada hindari prokrastinasi atau menunda-nunda. Jadi, eee, ini untuk mungkin sebagai kitanya aja sih freelance, karena nggak ada jam kerja yang pasti dan, eee, freelancer awal biasanya mungkin lebih ini ya, lebih kayak, "Ah, enak kerjanya nggak dikejar-kejar," tapi jatuhnya malah jadi menunda-nunda. Nah, kayak gitu-gitu harus bisa, kita hindari. Jadi kalau saya sih mungkin, eee, yang membantu kayak ngasih timeline jam kerja sendiri ya. Jadi misalnya, sorry, misalnya harusnya kita kan nggak punya jam kerja, tapi untuk, kerja di, rumah biar nggak menunda-nunda kerjaan, saya bikin jam jam kerja gitu sendiri, misalnya dari jam 12 siang sampai jam 8 malam gitu. Jadi kita berasa, waktu fokus kita ada di jam tertentu gitu. Jadi nggak nggak cenderung kita bakal menunda. Kalau misalnya kita nggak nentuin kayak gitu, khususnya buat saya sendiri sih kalau nggak ditentuin kayak gitu nanti, lebih sering ditunda-tunda kerjaannya. Itu harus, kita coba sendiri aja sih sebenarnya biar kita nggak sering nunda-nunda kerjaan tuh caranya dan metodenya seperti apa itu dicobain aja. Masing-masing orang biasanya beda-beda metodenya. Nah, terus ada lagi, yang kelima studi kasus dan inspirasi. Ini saya ambil cerita dari LinkedIn.
Jadi ada, freelancer bernama Muhammad Kasim, jadi dia fokusnya di UI UX sih sebenarnya, dan dia udah dapat lebih dari 500 orderan di Upwork. Kliennya juga ada banyak banget dan udah dapat sekitar lebih 100.000 US dollar di Upwork. Jadi ceritanya si Muhammad Kasim ini dia sebenarnya awalnya UI UX, cuman, kerja sendiri. Terus pas profil dia udah makin bagus, ternyata dia ngerasain, eee, sebenarnya ha ha ininya, kerjaan dia tuh sebenarnya, eee, bisa dapat lebih banyak lagi nih uangnya, cuman karena dia sendiri dan, waktunya dia pasti terbatas dan energinya juga terbatas, jadi dia, eee, cobain bikin, delegasi, jadi kayak bikin agensi gitu. Jadi pas udah bikin agensi, banyak kerjaan yang dia delegasi ke anggota timnya, terus dia bisa ningkatin juga, pendapatannya, kliennya bisa, banyak klien di satu waktu yang dia kerjakan dan dia ambil. Dan ya dari itu jelas langsung meningkat dari agensinya, dari yang tadinya dia cuman ngerjain sendiri, misalnya satu waktu cuman bisa, beberapa klien aja, jadi bisa banyak banget dalam satu waktu. Nah itu, yang bisa kita contoh sih dari ceritanya dia. Terus satu lagi, yang dia katakan itu, fokus ke nilai dan hubungan. Jadi karena kita, kerjanya dengan klien, dia dia, ngejaga banget nih hubungan sama si kliennya. Kata dia kalau misalnya, klien tuh bukan cuman kan mungkin di freelance orang nganggapnya, "Oh sekali aja sama klien ini gitu kelar kerjaan udah," gitu. Tapi dia tetap dia jaga hubungannya, jadi banyak sebenarnya kerjaan mereka tuh, eee, terusan dari klien-klien yang sebelumnya udah kerja sama mereka, justru banyak dari situ yang udah percaya sama hasil kerjanya si, Muhammad Kasim dan agensinya gitu. Jadi mereka kayak hubungannya udah bagus, trust-nya udah terjaga, jadi lebih sering dapat kerjaan dari mereka-mereka lagi atau misalnya ada kenalan kliennya, jadi ngerekomendasiin ke dia. Nah, ya jadi dari poin dari si Muhammad Kasim itu katanya kalau jadi freelancer kayak gitu harus dijaga banget, soalnya, penting. Nggak cuman yang klien tuh sekali kerja udah, nggak gitu jadinya. Terus ada cerita lagi lainnya dari Gulam Abbas, ini saya ambil contohnya dari web freelancer. Jadi dia ini SEO expert sama mobile app developer, orderannya udah lebih dari 500-an juga di freelancer. Nah, dia ini sebenarnya uniknya awalnya itu, dosen 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 perguruan tinggi lah, terus dia nganggep, eee, gajinya tuh dari sebagai dosen nggak ini, nggak cukup buat memenuhi kebutuhan dan keinginan finansial yang dia mau. Terus jadi dia cobain, freelance sebagai, SEO expert sama, software developer lah di, freelancer. Dan ternyata awal-awal, dapet nih ininya, kerjaannya. Tapi kan karena dia nggak fokus ke sini sebagai freelancer, jadi ya, kerjaannya cuman terbatas yang bisa dia ambil. Terus akhirnya sorry, jadi akhirnya dia mutusin berhenti sebagai dosen, full time sebagai freelancer, terus dia juga, mirip sama kayak si Muhammad Kasim tadi, dia bikin bikin tim juga nih, tim agensi gitu untuk, ngambil-ngambil kerjaan di, platform online. Jadi pas dia udah bikin agensi kayak gitu, dia udah sering banyak delegasi kerjaan juga dan ya dari situ dia udah makin sukses aja kerjanya. Jadi pelajaran yang bisa diambil tadi, ngambil resiko dia tadinya dosen, terus ketika lihat kesempatan di freelance software developer atau SEO expert, dia langsung cobain di situ. Terus juga dia pakai platform online, kalau nggak salah pas dia mulai itu freelancer masih sedikit yang pakai. Jadi dia nyobain web web-web freelance kayak gitu untuk
ningkatin, kesempatan dia dapat, klien. Dan poin lain dari dia itu etika kerja dan kerja sama tim. Jadi dia, menjunjung kejujuran banget sama si klien. Misalnya kalau ada deadline yang dia rasa, terlalu mepet nih, diminta sama klien, dia jujur langsung di depan. Jadi kalau ini deadline segini dengan bayaran segini dan orang yang ngerjainnya misalnya berapa orang, ternyata nggak sesuai. Nah, dia langsung jujur tuh ke kliennya. Jadi nggak cuman iya iya doang, tapi ternyata pas sudah dikerjain, eee, telat gitu, deadline-nya miss, jadi banyak kerjaan yang miss. Nah, kayak gitu-gitu sama dia, dia titik beratkan, jadi nggak boleh cuman, apa ya, jadi nggak boleh cuman yang kayak nyenengin klien aja lah, tapi etika kerja sama hasilnya sama, kerja sama timnya juga harus dijunjung tinggi biar hasil hasil dari hasil akhir dari projeknya juga bagus. Nah, itu yang poin yang dia titik beratkan sama si Gulam Abbas ini. Nah, terus kalau dari saya sendiri kebetulan pas udah pernah freelance, di TopTal, kalau kita mau mulai sebagai freelance, yang pertama fokus ke niche skill set, karena sekarang udah banyak banget nih, orang yang jadi, freelancer. Platformnya juga udah banyak banget, saingan kita udah banyak banget. Kalau kita ngambil skill set yang biasa aja, nggak apa ya, nggak niche gitulah. Kalau misalnya web developer kan udah banyak nih. Tapi misalnya web developer yang bisa implement, API AI misalnya buat bikin chatbot kayak gitu kan nggak banyak. Nah, kayak gitu-gitu fokus ke skill set yang kayak gitu boleh banget tuh biar lebih lebih gampang dapet, kliennya. Misalnya UI UX designer gitu, bisa ngambil fokus misalnya ke UI aplikasi finansial. Jadi nggak cuman general UI UX, di web general aja. Nah, terus tips kedua, bangun profil atau persona online yang kuat dan menarik. Ini bisa manfaatin yang tadi platform-platform gitu, atau kalau misalnya emang suka online di sosial media juga bisa manfaatin banget di sosial media itu untuk sharing pengetahuan, sharing hasil kerja, selama nggak ini ya, kerjaannya nggak NDA, atau misalnya sharing-sharing tips-tips gitu. Nah, biasanya kalau makin dikenal orang, eee, kerjaan makin banyak yang masuk nih dan trust juga trust si kliennya juga udah jelas karena bisa lihat nih kita seperti apa, karakternya, terus, sifatnya seperti apa di sosial media, kayak gitu penting juga. Terus yang ketiga ada bangun relasi dengan komunitas dan klien. Ini masuknya ke yang tadi mungkin kalau dengan klien ya, yang tadi testimoni. Tapi kalau dengan komunitas, eee, kalau dengan komunitas mungkin bisa buat, eee, ya kesempatan untuk kita mendapatkan klien misalnya dari kenalan, kadang kita nggak disangka-sangka, dapat kerja di luar platform atau misalnya dari online kita nggak nyari, tiba-tiba ada yang nawarin. Dari komunitas kayak gitu bisa banget. Jadi harus harus bangun relasi yang bagus sih kalau mau, dapat kesempatan yang banyak sebagai freelancer. Terus yang keempat, pelajari hal terkait kultur kerja remote, karena kita bahasnya, dalam lingkup, freelance remote ya pasti kita harus pastiin dong kerja remote itu seperti apa bagusnya. Misalnya komunikasinya pakai apa aplikasinya, terus kalau misalnya mau menunjukkan sesuatu, kayak demo aplikasi yang kita bikin, bagusnya recording-nya pakai apa gitu, atau misalnya lebih prefer meeting langsung, misalnya pakai tools apa, kayak gitu-gitu harus harus kita pelajari dulu. Hmm, terus, tips lainnya invest beli webcam, mic, dan headset yang bagus. Ini misalnya kalau laptop kita kameranya jelek nih bawaannya, terus mic bawaannya juga jelek. Kalau mungkin kebetulan kalau MacBook bawaannya udah lumayan bagus ya, jadi nggak perlu invest lagi. Tapi
kalau misalnya kita pakai laptop yang Windows kan biasanya kameranya jelek. Nah, kayak gitu kadang ngasih, kesan yang kurang bagus sih sama si kliennya. Jadi kayak kesannya tuh kita nggak profesional gitu loh. Nah, sebenarnya invest untuk beli webcam, mic, atau headset itu juga penting karena ya sekarang udah nggak mahal juga kan harga-harganya, yang terjangkau juga banyak. Terus invest juga ya sesekali aja, nggak yang tiap dapat kerjaan kita harus ganti kan. Kalau emang kita mau fokus freelance atau nyari kerja remote, invest ke tiga tiga item ini penting sih menurut saya. Terus yang, terakhir tipsnya ada juga kasih persiapan terbaik untuk tiap meeting. Karena, mmm, untuk ketemu sama klien atau sama, calon klien kan yang habis waktu nggak cuman kita aja nih, si kliennya juga sebenarnya habis waktu, habis energi. Mungkin harusnya dia, ada keperluan apa, tapi dia meeting ke kita nih dengan, eee, mengesampingkan kepentingan mereka juga. Nah, jadi, ini kita harus ngasih kesan yang bagus, persiapan kalau misalnya emang contohnya kalau misalnya mau, demo aplikasi kita pastiin aplikasinya sorry, lagi nggak ngebug gitu. Atau misalnya kalau, eee UI aplikasi juga misalnya sebagai desainer pastiin Figma kita lagi nggak error komponen-komponennya, terus, eee, apa namanya sih kalau di Figma tuh yang, bisa demo gitu juga pastiin bisa bisa dijalanin dengan bagus. Nah, kayak gitu-gitu kasih persiapannya yang terbaik juga. Tapi di luar kerjaannya mungkin kayak internet, terus, ruangan kerja gitu, jadi ruangan kerjanya yang nggak berisik. Terus internet pastiin lancar, terus juga, eee, apalagi ya, kalau misalnya sebagai kerja remote sih mungkin pencahayaan ya kalau misalnya webcam. Misalnya kadang klien kita kan banyak dari luar negeri, terus, kalau malam-malam kan biasanya gelap tuh dan lampu lampu rumah misalnya kadang nggak cukup terang, bisa juga beli kayak, lettering gitu buat kamera. Nah, kayak gitu-gitu juga penting buat ngasih kesan yang bagus ke klien. Jadi nanti dari tips-tips ini juga, hasilnya tadi lagi, kita bakal dapat testimoni yang bagus ke klien dan karena testimoni kita udah bagus, ke depannya ya makin gampang lagi dapat klien. Jadi sebenarnya emang emang efek domino juga sih. Jadi nanti ketika kita dapat klien, kita aplikasikan lagi tips ini biar dapat testimoni yang bagus dan ya makin bergulir aja nanti testimoni makin banyak dan makin bagus, makin gampang juga dapat klien dan dari situ rezeki bisa bisa ngalir terus dari kerja freelance gini. Nah, udah, untuk penyampaian materinya kurang lebih segitu dulu. Ada, yang mau ditanyakan dari teman-teman di sini? Oke, terima kasih Mas Bagas buat ini sharing-nya ya. Tadi lumayan daging banget nih. Ini buat, pertanyaan-pertanyaannya udah terkumpul ya di ada Q&A-nya. Kalau dari Mas Bagas bisa kelihatan nggak tuh ada menu Q&A? Oh ya ada. Ini kita mulai dari yang atas dulu kali ya. Nih, permisi Mas, bisa tolong ceritakan gimana dari awal bid projects-nya di ini ya, platformnya ya, mau Upwork atau freelancer dan lain-lain tadi. Terus gimana alur komunikasi ke kliennya sampai akhirnya, akhirnya produknya bisa develop ke klien, itu kayak gimana? Jika berkenan, nyampaikan hasil fee bersihnya dari proyek tersebut, dapat berapa Mhm. rupiah? Iya, dari Mas siapa tadi? Arafik ya? Arofik. Nah kalau, kebetulan saya belum pernah coba pakai Upwork, Fiverr, atau Freelancer. Jadi awal mulai freelance saya di TopTal. Di TopTal tuh sebenarnya, eee mungkin kalau mau yang Upwork harus ikut nanti ya webinar yang Mas Iqbal tuh soalnya, beliau emang expert di platform Upwork sebagai freelancer di sana. Nah, terus, kalau di TopTal sebenarnya mungkin konsepnya sama ya, eee, kalau mau nge itu,
nanti di platformnya ada apa ya, ada list list kerjaan gitu, list klien, terus kita bisa apply, kita kayak masukin info yang diminta lah sama kliennya, informasi apa, misal pengalaman kita di kerjaan yang sesuai sama job desk mereka tuh apa aja, terus, ngasih rate kita juga di situ berapa, terus, kalau misalnya udah kayak gitu, nanti si kliennya, bakal milih kan salah satu freelancer-nya. Terus kalau misal udah dipilih, kalau di Toptal kebetulan, eee, suka ada proses lanjutan lagi, bisa interview, bisa cuman meeting biasa aja kayak ngobrolin kerjaan, atau bisa langsung dikasih contoh desk job awal gitu, simpel, kayak gitu juga bisa. Jadi, eee, step-nya nggak selalu sama setiap klien, tapi bisa beda-beda banget. Nah, tapi, intinya tetap kita harus harus nyesuaiin profil kita sama, desk job yang dia kasih. Nah, kalau misalnya itu udah sesuai, kita udah dapet nih klien, kalau di, eee, Toptal ada namanya, apa ya namanya, trial, 2 minggu trial. Jadi pas awal kita join ke platformnya eh, pas awal kita dapat klien, jadi ada trial nih, kita kerja sama si klien secara 2 minggu. Terus di akhir 2 minggu itu, si klien bisa nentuin hasil kerja kita seperti apa. Jadi, setahu saya ada 3 outcome-nya ya dari trial itu. Yang pertama kalau kerjaan kita bagus dan cocok, ya yang 2 minggu itu dihitung dihitung kerja aja full gitu. Jadi langsung dibayar setelah trial dan kalau cocok ya pasti dilanjut freelance-nya nih. Jadi, eee, ke jangka waktu projeknya sesuaiin aja. Jadi 2 minggu tetap dihitung kerja, tetap dibayar, terus berikutnya lanjut kan sama kliennya. Terus ada lagi kalau misalnya, eee eee, masih dirasa kerjaan kita bagus nih sama klien, tapi ternyata nggak ini juga, ada kurang sesuai lah, entah dari komunikasi atau misalnya entah dari kultur kerja atau misalnya time zone-nya udah nggak sesuai. Jadi, hasilnya kalau itu kita dibayar setengah dari 2 minggunya itu, dari rate-nya. Terus, dari 2 minggu itu ya udah setelah 2 minggu kita nggak dilanjut kerjaannya. Nah, terus yang ketiga yang lebih ekstrim biasanya kalau kita kerjaannya udah dirasa nggak sesuai lah sama klien, misalnya dengan yang dijanjikan di awal kerjanya seperti ini, ternyata performa kita nggak sesuai dan hasil kerjanya nggak sesuai yang diharapkan. Nah, itu bisa nggak dibayar sama sekali. Cuman enaknya kalau di platform Total, mereka ada in-house, staff gitu kayak recruiter atau apa ya, kayak titik penengah lah antara klien sama kita. Jadi kayak gitu-gitu bisa hal konflik kayak gitu bisa di apa ya, di-dispute lah, kita adain dispute gitu kayak komplain, "Ini kita udah bener kok sesuai desk job, tapi kok klien mintanya nggak sesuai." Kayak gitu-gitu di platform Total bisa bisa dipakai tuh, eee, apa, fitur-fitur dari platformnya masing-masing. Untuk Upwork, Fiverr, atau freelancer mungkin saya kurang tahu ya ada pihak penengah kayak gitu atau enggak. Cuman harusnya ada juga mungkin, cuman, eee, scope scope support dari platformnya seperti apa mungkin ada batasan-batasan juga tiap-tiap platform. Nah gitu. Tapi kalau terus kalau fee bersih dari project, kalau di saya sebagai, eee platform sebagai programmer di Toptal, misalnya fee bersih dari project, selama berapa ya, kayak 3 minggu lah, itu bisa bisa sampai 4 bulan gaji saya full time di Indonesia sih. Jadi itu udah tinggi banget. Jadi Kak, sebagai freelancer, di perusahaan luar dan di Toptal khususnya ya, yang mungkin kliennya rate-nya lebih tinggi juga. Mungkin di platform lain bisa cenderung di bawah. Kalau di Toptal
cuman kerja berapa minggu tuh udah bisa buat hidup di Indonesia beberapa bulan sih. Jadi emang emang rate-nya gede dan itu hasilnya bersih dari platformnya nggak dipotong berapapun lagi, paling ada fee cuman dari platform pembayaran aja kayak biaya transfer, Mhm. wire dari luar negeri, gitu Oke oke, Mas. kira-kira. Kayaknya emang dibanding yang lainnya, TopTal nih termasuk yang paling oke ya, tapi juga seleksi masuknya juga Mhm, paling ketat, sulit ya. iya betul betul. Oke, ini kita masuk ke pertanyaan berikutnya nih dari Davin. Tips buat para switch karir nih, ada yang mau nge-freelance di platform freelance tapi bisa dibilang dia masih level junior karena switch karir. Ada tips nggak Mas nih? Dibikin, Mhm 1, 2 tips aja nih biar kita cepet. oke, eee, Soalnya yang nanya banyak kalau banget nih, udah sampai 11 nih. oh iya 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 benar. Oke. Kalau tipsnya sebenarnya sesuaiinnya sama, skill yang mau kita pakai aja, yang mau kita tekuni. Kalau misalnya kita contoh mau web developer, bisa bikin contoh web gitu. Misalnya kita kan belum pernah kerja sebagai developer, ya bisa aja bikin contoh proyek, terus jadiin portfolio, atau misalnya UI design juga bisa bikin contoh desain kita, terus kita, upload juga ke Figma atau ke platform lain lah. Jadi pertama itu portfolio dari contoh proyek, terus yang ketiga bisa juga yang kedua, bisa juga, cobain ikut, eee, course online sih kalau dulu saya juga sebenarnya, eee, bidang saya pas selama kuliah lebih fokusnya ke hardware nih. Terus pas mau kerja, kerja freelance juga pindah ke software, ke web developer, software developer. Nah itu di situ saya pakai course online sih untuk belajarnya. Dan itu sertifikasinya kan sertifikatnya bisa kita share juga di profil kita udah belajar apa aja. Dan dari ngikutin course online juga biasanya udah ada hasil contoh proyeknya juga tuh selama kita ngikutin. Nah itu jadi bisa dua dua hal didapetin dalam satu waktu, bisa dari pengalamannya bisa dari portfolionya, bisa juga dari sertifikatnya gitu. Gitu kira-kira Mas Davin. Oke, yang berikutnya, ini tadi yang nanya udah oke belum sama jawabannya? Mungkin nanti bisa, kayaknya bisa dikomen deh dari itunya ya, eee, Oh jawaban udah nih tadi. Oke, Mas nice Davin udah. nice. Berikutnya dari Mas Budi, kasih nih buat sharing-nya, terkait TopTal. Kalau kita gagal saat interview di TopTal, apakah bisa apply lagi? Waktu tunggunya bisa berapa lama waktunya untuk tunggu bisa apply lagi? Untuk, kode tes di TopTal itu modelnya lebih ke competitive programming, seperti ini udah bahasanya programming. Monggo Mas. Iya, kalau di TopTal, eee, misalnya gagal kita bisa apply lagi, cuman ada jedanya, setahu saya jedanya 6 bulan atau satu Kompetensi. tahun ya. Tapi 6 bulan sih kalau kalau nggak salah. Nah terus, Itu maksudnya kompetensi programming. Oh, ini udah oh iya, di kom chat lagi nih. iya iya. Kalau code test-nya di TopTal saya pas join sebagai full stack developer ya, itu tes code-nya ada 3 tahap nih, banyak nih. Kalau yang paling pertama kayak lead code itu, kompetitif, eee, ya kompetensi programming gitu. Jadi bahas logik, tapi itu online, pakai pakai platform gitu kayak lead code juga. Nanti kalau itu lolos, misalnya ada poinnya juga, misalnya skor kita minimal harus berapa. Terus lanjut lagi tes kedua, sama juga tes logical gitu, algoritma kayak lead code. Soalnya lebih gampang, tapi ngodingnya live disaksin sama, interviewer-nya dari Topta langsung. Jadi mungkin pressure-nya lebih gede, terus si interviewer-nya lihat juga cara kerja kita nyelesain masalahnya gimana, tapi ya itu lebih gampang codingannya. Nah terus yang ketiga, eee, kita dikasih contoh, project real gitu, kayak kita dikasih dokumen misalnya Eee, kayak calon klien mau minta bikin aplikasi tracking, kalori gitu untuk di gym.
Nah, kita dikasih waktu misalnya 2 minggu atau seminggu buat bikin aplikasinya sesuai, tech stack yang kita pakai. Kalau misalnya saya kebetulan JavaScript sama TypeScript, jadi ya saya pakainya React.js dan Node.js untuk bikin project-nya. Nanti kalau udah 2 minggu ketemu lagi, interview juga sama calon sama, recruiter-nya di TopTal, kita jelasin seolah-olah dia itu klien. Jadi kita kasih tahu ini project-nya pakai apa, terus, poin-poin di dokumentasi itu yang klien yang calon klien itu yang udah kita selesain apa aja, terus alasan kita pakai pakai metode yang kita pakai itu apa. Nah itu udah kayak contoh, mau ketemu langsung sama klien, seperti itu. Kalau saya persiapannya pas dulu tuh, pas yang 2 tahap itu belajar-belajar di lead code pasti ya, buat, kompetensi programming yang logical gitu. Tapi kalau yang contoh project, sebenarnya karena yang saya pakai itu yang biasa saya kerjaan di full time juga, jadi ya nggak sorry. Jadi ya nggak perlu persiapan juga kalau emang udah biasa dengan tech stack yang dipakai. Gitu kira-kira Mas Budi, gimana? Oke, kita lanjut aja dulu. Ini ada dari Dena, nanya terkait menampilkan hasil pekerjaan secara kuantitatif. Ada nggak nih tips biar bisa selalu tahu nih, sebesar apa impact hasil dari pekerjaan kita? Misalnya dia, pengalamannya develop Hmm. suatu fitur berdasarkan sprint yang ada. Kalau saya kalau mau lihat kuantitatif, misalnya kita nggak punya metriknya nih, tapi, kita tahu contoh kasus di, eee, real life-nya itu seperti apa. Misalnya dulu saya pas kerja di Yami Corp, eee, pas saya awal join, eee, data data di tim produknya tuh sering ada yang error. Jadi tiap hari pasti harus ada yang dibenerin datanya, dan itu benerinnya tuh nggak yang sebentar, bisa sampai, berapa jam gitulah untuk satu orang. Nah, terus ada fitur yang saya kerjain juga di sprint. Terus pas dari fitur yang kita kerjakan, ternyata data yang tadinya error udah jadi agak error nih, udah jarang lah, udah bisa otomatis prosesnya. Jadi paling kalau ada error cuman 1 atau 2 baris yang jadi 5 menit. Nah, kalau kita udah tahu kayak gitu kan sebenarnya ya secara secara metrik kita nggak punya datanya. Cuman cuman kita udah tahu nih gambaran sebelumnya gimana, terus setelahnya gimana. Jadi kita bisa bikin sebenarnya, matriksnya tuh yang tadinya 5 jam misalnya benerin datanya jadi cuman benerin data setengah jam. Kan itu udah berapa berapa ratus persen peningkatan peningkatan ini kan, penghematan waktu untuk tim produk. Nah, kayak gitu-gitu mungkin bisa dicoba tuh dibikin, eee, impact kuantitatifnya. Jadi nggak harus kita yang adain reporting, terus ngadain matriks secara aplikasi gitu juga boleh juga. Jadi bisa bisa aja kita kira-kira di case langsungnya sebelumnya seperti apa dan fitur kita yang kita implement tuh bisa membantu di bagian apa. Ini ceritanya kalau misalnya kita nggak tahu, matriks secara secara langsungnya ya, jadi kita harus ngira-ngira. Nah, mungkin kayak gitu jawabannya. Oke, sip sip. Gimana tadi Mas Denny pertanyaannya jawabannya? Berikutnya dari Ahmad Fahmi, eee, tips mencari niche atau mungkin boleh share pengalaman Mas sendiri menemukan niche tersebut. Sebenarnya tadi juga udah di-share ya, cuma mungkin boleh Hmm, di-summarize sedikit kali ya? kalau kalau saya ini sebenarnya cara mencarinya, gampang. Yang pertama kita langsung research aja ke calon kliennya. Bac Kita lihat-lihat mungkin berapa klien gitu. Misalnya kalau di saya programming full stack, terus saya sering lihat gitu job job desk-nya kira-kira yang sering dibutuhin sama klien tuh
software developer yang bisa apa sih. Nah baru kalau misalnya udah ketemu dan, misalnya kalau di saya banyak klien yang minta, software developer tapi bisa skill cloud gitu, DevOps lah, semi-semi DevOps tapi mungkin kecil-kecilan aja. Jadi bisa AWS, bisa Azure, atau bisa Google Cloud Platform. Nah kayak gitu-gitu kan sebenarnya, eee, nggak semua software developer skill-nya harus harus bisa kayak gitu ya. Tapi kalau kita bisa dan ternyata emang di market juga kliennya banyak yang butuh kayak gitu, ya itu jadi niche niche kita sendiri tuh, eee, nggak kita jadi membedakanlah dengan talent-talent lainnya dan sejauh ini saya kalau belajar software developer, terus punya sertifikasi AWS yang profesional, itu nilai plus banget sih, selalu selalu kayak kalau interview tuh pasti dia nanyain, "Oh punya sertifikat ini, berarti bisa ini," gitu. Misalnya kalau di AWS ya. Jadi itu udah niche skill yang emang membantu banget kalau buat dapetin kerjaan, kayak gitu. Jadi ya research aja dulu terus baru kita pelajari, biar gampang kayak gitu. Jangan jangan kebalik, jangan kita belajar dulu terus ternyata emang nggak dibutuhin tuh sama klien skill kita. Jadi ya susah juga dapat kliennya. Jadi harus harus dibalik, kita harus research dulu yang banyak dimauin klien apa, baru kita belajar, gitu. Mas Ahmad Fahmi ya? Oke. Ini emang niche ini emang selain mesti di-riset juga, ada banyak trial and error ya. Jadi kadang-kadang Mmm, kita kayaknya risetnya udah A nih gitu, terus pas udah kita belajar, udah kita coba deliver, ternyata, bukan A nih, tapi misalnya A1 kayak gitu, A2. Sebenarnya mhm, fungsinya riset tuh biar iya nggak melenceng jauh banget lah, kita udah ada ancang-ancangnya gitu. iya, Atau mungkin betul betul. melesetnya dikit, tapi mungkin, ibaratnya kita tinggal, fine tune aja pas sambil deliver ke klien. Oke, next-nya dari Joe, ada case klien nggak bayar nggak sih? Kalau di TopTal kayaknya Mhm, nggak ya? Malah di kalau cover sama Total nih. di TopTal ada contoh case case Waduh, menariknya sih. gimana tuh? Sebenarnya, di TopTal itu kliennya bisa nggak bayar, tapi kalau di TopTal, kita selalu dibayar sama si TopTal. Jadi sebenarnya tuh tiap gajian selalu rutin per 2 minggu. Tapi itu sebenarnya ada case si kliennya nggak bayar. Kebetulan saya pernah. Jadi kliennya nggak bayar, tapi gaji kita tetap dibayar sama si TopTal. Mungkin jadi masalah pembayaran klien kurang tuh ya si TopTal sama klien aja yang ngurusin. Tapi sebenarnya kita gaji tetap dibayar. Mungkin karena klien udah nggak bayar tuh, nggak bayar ke TopTalnya, jadi TopTal intervensi dari stafnya, "Ini si klien ini udah nggak bayar nih misalnya sebulan. Jadi mulai minggu depan kamu stop dulu kerja di si klien ini ya." Kita ada stafnya yang ngasih tahu ke kita. Nah itu bisa kejadian. Cuman enaknya kalau di platform itu kan udah ada penengah kan, kayak tadi di TopTal, jadi kita tetap dibayar, nggak perlu ribut-ribut sama klien, nggak perlu ribut-ribut ngejar duit, invoice segala macem. Nah, itu contohnya. Cuman kalau misalnya kita di luar platform, ya pasti ada kemungkinan, case klien nggak bayar. Makanya tadi salah satu tipsnya yang saya sebutin harusnya bikin kontrak kerja, biar kita punya punya pegangan hukum juga untuk, kerja kerja sama si klien tuh seperti apa, bayarannya seperti apa, dibayar kapan, terus kalau nggak dibayar, misalnya webnya nggak nggak bisa nggak bisa kita kasih code-nya atau misalnya kita matiin dulu servernya, kayak gitu-gitu, poin-poin yang perlu dicatat sih kalau misalnya emang kita nggak nggak lewat platform yang menjamin klien ngebayar kita, kayak gitu. Oke, siap siap. Thank you thank you. Nah, ini agak panjang nih dari Rangga atau Raka. Mmm, kita waktunya paling telat, berarti jam 5 ya masih. Kalau Mas Bagas masih oke sampai beberapa menit? Eee,
Masih masih, sampai jam 5 masih oke kok, kalau Nanti masih kan ada yang gini, mau nanya. sebenarnya Mas Bagas kan dibagi jadi 2 sesi nih sama tanggal Mhm, 31 ya. Nanti kalau misalnya Mas Bagas ngerasa ini pertanyaannya cukup teknis dan bisa dijawab di sesi kedua, dilempar ke sesi kedua aja kali ya. iya boleh boleh Mas. Ini yang dari Rangga nih ada 3 nih pertanyaan nih. Pertimbangan menggunakan TopTal dari sekian macam platform. Pertimbangannya itu apakah masih relevan buat tahun ini, Mas? Kita satu-satu dulu aja deh. Mhm, penggunaan total sekian apa udah kalau menurut saya sih, di Toptal sejauh ini masih masih worth ya, karena di Toptal tuh di luar benefit, kerja freelance-nya itu, kita masih ada lagi benefit benefit, kerja di luar kerjaan jaminan dengan klien. Jadi kalau di Toptal misalnya kita bisa ikut sertifikasi profesional gitu kayak AWS atau GCP, terus nanti sama platformnya di-reimburse tuh kalau kita lolos, kayak gitu-gitu. Yang saya lihat nggak ada tuh di platform freelance lain. Terus ada lagi, kita bisa apply, mau ikutan bootcamp, mereka suka adain bootcamp beberapa bulan sekali, terus suka adain webinar juga, terus ada juga kita bisa apply learning path. Jadi nanti sama mereka dikasih akses ke Udemy bisnisnya perusahaan mereka tuh. Itu course-nya banyak banget bisa dibuka kalau pakai akun mereka, dan itu ya sama kayak tadi, nggak ada yang saya temuin platform freelance yang sebagus itu sih. Mhm, Jadi biarpun emang bener sih kalau, setelah setelah, Tech Winter ini klien nggak sebanyak dulu, nyarinya juga nggak banyak. Kayak ini mungkin masuk ke pertanyaan 2 ya, ya, heeh nggak heeh. sebanyak yang sekarang. Tapi, eee, di luar itu, benefit-nya dari platform TopTal juga masih bagus sih. Malah menurut saya ngebantu banget biar kita, eee eee, bisa bisa tembus entah di TopTal, entah di luar. Kebetulan saya pas di 3 bulan terakhir di TopTal itu, klien udah sepi banget tuh, 3 bulan kalau nggak salah nggak dapet deh, nggak dapet Mhm, klien. Terus saya cobain benefit-benefit yang tadi, ikut bootcamp, terus ikut sertifikasi yang di-reimburse itu enak banget. Dan hasilnya kan profil kita makin bagus juga kan, mhm, ada contoh project, ada sertifikasi profesional, dan ternyata itu ngebantu saya buat ke perusahaan yang sekarang, Gigication. Di hire-nya mungkin total nggak secara langsung menemuin saya ke perusahaan yang sekarang, tapi benefit lainnya tuh ngebantu saya buat buat tembus ke perusahaan sekarang, gitu. Jadi join aja nggak apa-apa, dan nggak, kalau misalnya platformnya nggak kita pakai secara aktif juga masih bisa kita pakai benefitnya kok di Toptal. mhm. Jadi cuman cuman punya akun di sana juga udah jadi benefit sebenarnya, gitu. Jadi sampai sekarang akunnya masih tetap bisa dipakai ya, Mas, ya? Iya, kalau misalnya sewaktu-waktu saya mau nyari, freelance tinggal nyalain tadi kalau di contoh gambarnya ada availability tuh bisa di-set Mhm, part-time atau set mhm. full-time atau non, kayak gitu bisa di-set, dan ya bisa langsung saya pakai lagi di Tapi selama lagi nggak available ini, eee, buat learning-nya tadi masih bisa dipakai, Mas? iya, masih bisa. Kita Terus masih punya akses ke Slack-nya juga, channel Slack-nya, dan itu channel Slack-nya banyak banget orang-orang hebat sih. Jadi sekalian buat nanya-nanya juga boleh banget tuh. mhm, Komunitasnya banyak di situ. mantap. Ini sebenarnya ada pertanyaan nomor 3-nya nih dari Mas Rangga di chat tentang apakah Yang mindset mana tuh? kerja remote ini benar? Oh ya, Mengapa jika kita hidup di Indonesia ada 3 job position dengan workload yang sama, namun berbeda currency? Bukankah kita harus mencari currency yang paling mmm, lemah terhadap di mana kita tinggal? Di mana ini di Indonesia? Kayak gitu, satu. Oke. ini gimana nih maksudnya sih? Rada bingung Ini nih. ini ini sebenarnya malah saya yang jawab nih kayaknya. Jadi sebenarnya gini kan, kalau mindset kerja remote itu kan sebenarnya kita nyari kerja di, negara yang bayarnya tuh dengan currency yang lebih gede nilainya daripada, rupiah kita kayak gitu. Kayak misalnya dolar gitu ya, dolar kan $1 bisa Mhm, dapat, 16.000 17.000. Sebenarnya ngelihatnya bukan cuman itu, tapi
gimana sih, living cost-nya di negara tempat kita bekerja. Misalnya kalau di Amerika gitu kan buat hidup, let's say, setahun itu paling $50.000 gitu misalnya ya, UMR-nya lah atau lebih di atas $50.000 atau sekitar 700 jutaan gitu ya, setahun gitu, atau per bulannya berarti berapa tuh ya, let's say 50-60 juta rupiah. Sedangkan di Indonesia kan sebetulnya untuk hidup aja cuman butuh kayak 10 juta gitu, 15 juta lah kalau udah berkeluarga, itu sebenarnya cukup kalau hidupnya sederhana ya. Atau kalau mau yang punya KPR atau punya apa, cicilan mobil ya pasti ya angka segitu nggak akan pernah cukup ya, maksudnya kan itu balik lagi ke ego dan keinginan kita. Nah memang balik lagi karena perbedaan living cost-nya tadi berbeda, jadi kesannya ketika dapat pekerjaan yang dari negara yang currency-nya lebih besar gitu ya, yang living cost lebih gede daripada Indonesia, itu jadi terasa lebih nyaman gitu ya, Mas Bagas ya. Ibaratnya kan Mas Bagas seolah-olah dibayar kayak orang yang Mmm, tinggal di US, tapi sebenarnya tinggalnya di Indonesia yang living cost-nya cuman separuhnya atau sepertiganya malah dibanding di US gitu. iya, benar benar. Jadi kalau di programming kan, jelas ya, kiblatnya kan sekarang banyaknya ke US kan, di Silicon Valley sana. Mhm, Jadi ya di US bayaran bayaran developer tuh gede. Jadi nggak cuman ngelihat negaranya doang, tapi bisa lihat tren kiblatnya tuh ke negara mana dan biasanya ya kiblat negara itu pasti bayarannya lebih tinggi dibanding negara lain kan di dunia ini. Jadi mhm, kalau saya kebetulan nyarinya di TopTal banyaknya klien US, Eropa juga ada, cuman ya mungkin rate-nya tetap ngikutin US kan karena TopTal itu aslinya perusahaan US sana. Jadi rate-nya rate Amerika juga dan ya pasti kalau udah rate-nya lebih tinggi, mau currency-nya sebenarnya gimana pun tetap aja bayaran kita ya lebih tinggi juga, gitu mhm jadi. mhm. Oke. Gitu ya, Mas Rangga atau Raka nih, ada 2 namanya. Mhm. Kemudian kita lanjut ke ini, Mas Arofi, tips buat dapat full time Mhm, freelance yang pakai kontrak kerja gitu. Ini sebenarnya pertanyaan agak general ya, mungkin sebagian juga udah dijawab ya tadi ya. Mungkin ada mhm. satu tips ultimate nih, Mas, atau gimana? Eee, kalau Sebenarnya mau jatuhnya full bisa time bisa freelance tergantung. ya kalau mau full time freelance sebenarnya kalau kayak pakai platform kayak TopTal, dia ada seleksinya gitu. Jadi tiap klien mau komitmen full time atau maunya part time atau misalnya maunya yang per jam gitu ada. Jadi di TopTal kebetulan pas saya ikut freelance di TopTal, saya joinnya selalu yang full time tuh, seminggu 40 jam. Tapi hitungannya ya kontraknya masih freelance-freelance juga, tapi bayarannya full time, rate-nya maksudnya ya total 40 jam. Jadi kalau bisa pakainya yang platform kayak gitu. Selain TopTal setahu saya ada kayak Touring juga. Touring itu sebenarnya, mirip juga kayak TopTal. Terus ada Crossover juga itu sama juga ada full time freelance-nya. Nah kalau misalnya kayak Upwork atau Fiverr, setahu saya kan itu project base ya dan, saya kurang tahu juga sih ada istilah sebutan komitmen full time atau part time atau enggak di sana. Cuman, pernah dengar dari cerita teman yang ngambil dari sana, jadi, eee, setelah kita udah dapat klien dari Fiverr, terus, ya yang tadi, hubungan dengan kliennya masih bagus nih. Setelah itu jadi di-hire sama si kliennya ke kita dan itu di luar platform tuh. Dan kalau nggak salah teman saya di-hire-nya sebagai full time tapi freelance. Nah, kayak gitu mungkin kontraknya kita bisa bikin sendiri, tapi ya bayarannya udah full time juga, full time freelance dan kalau mau pakai platform di luar yang kayak TopTal, Touring kayak gitu-gitu, bisa coba metode kayak gitu. Makanya penting tadi harus, jaga hubungan sama klien gitu. Jangan yang misalnya udah dibayar, kerjaan udah kelar, udah aja lepas tangan misalnya, jangan kayak gitu. Oke, siap. Ini sebenarnya kalau misalnya kan nggak tahu nih full time freelance-nya di bidang apa ya.
Kalau di TopTal kan sebenarnya lumayan lengkap juga tuh tadi, Mhm. ada termasuk finance. Dulu saya pernah apply juga, cuman, belum lolos nih dan harusnya sebenarnya setiap berapa bulan sekali kan bisa apply lagi ya, saya belum nyobain lagi nih. Nanti, yang di webinar Sabtu ini saya juga akan share tentang freelance apa aja yang bisa pakai kontrak kerja, tapi dari sisi sebagai ini ya, finance ya, oke. Kemudian Rara, cara setting pembayaran di platform freelance gimana ya? Lalu pembayaran atau Mhm. bank yang digunakan saat kerja freelance remote, ini, mau dibahas di sini kah atau di sesi kedua aja, Mas Bagas? Di sesi ini boleh sih saya singgung sebentar aja. Oh, oke oke. Kalau di platform yang saya pakai, pasti pakainya, di TopTal mereka punya bank sendiri, tapi tetap aja mereka rate-nya nggak bersaing nih sama sama di Indonesia. Kalau saya pakainya Wise, kalau teman-teman di sini udah tahu bisa pakai, Wise untuk menerima pembayaran. Terus kebetulan Wise juga ada beberapa bulan kemarin ada perubahan, jadi di Indonesia nggak bisa dipakai lagi secara langsung buat nyimpen uang gitu, jadi harus sebagai terusan aja. Jadi bisa pakai, kalau saya pakainya Genius tapi yang, akun akun falas gitu. Jadi nerimanya dari platform freelance dibayar ke Wise, terus diterusin lagi ke Bank Jenius yang falas. Kalau mau lihat detailnya sama step by step-nya sebenarnya saya pernah posting sih di Twitter, akun Twitter saya. Mungkin bisa bisa follow di situ nanti lihat langsung juga di thread-nya. Kalau misalnya bingung nyarinya nanti DM aja kalau misalnya mau aku kasih langsung link-nya juga. Ya Jenius Falas, Mas Rangga. Oke, next. Bisa pengalaman pertama Mhm. kali jadi freelancer sampai dapat klien, itu berapa lama nih pecah telurnya, Mas? Ada Mhm. tips nggak sebenarnya untuk mempercepat prosesnya itu? Jadi dari pengalaman Mas Bagas kalau bisa ngulang lagi dari Iya. nol gitu, bakal melakukan apa tuh? Kalau saya pas kemarin di Toptal dapet di masuk bulan kedua baru dapet klien pertama. Jadi bulan pertama nggak dapet klien sama sekali dan cuman apa ya, cuma pakai benefit-benefit Toptal aja, ikutin webinar, ikutin learning path-nya, kayak gitu-gitu kan ini banget tuh, ngebantu banget. Tapi kalau mau mempercepat proses dapat klien ya tadi, seperti yang tadi di sesi tadi sebenarnya, portfolio dibagusin, profil dibagusin, terus, skill-nya disesuaiin sama desk job yang sering ada, dan itu emang emang makin makin cocok ya makin sering. Jadi nggak bisa yang nggak ada fix, caranya sih. Emang emang pinter-pinteran kita aja harus nyesuaiin profil kita, bagusin profil kita, gitu. Nah itu bener tuh yang di-share Mas Billy. Mhm, oke. Nah, ini dari Alfian, tadi saya baca sebenarnya, masuk materinya sesi keduanya Mas Bagas nih, terkait tips untuk time management ya, terkait perbedaan waktu, Mhm. sama, guidance buat nentuin, rate per hour-nya. Iya Nah ini itu, ada di sesi 2 ya? sebenarnya menarik sih, mau dibahas di sesi kedua atau dibahas dikit? Secara waktu masih ada Eee, 20 menit sih. yang nomor 2 aja paling ya? Ya boleh boleh, nomor 2 nih. Yang buat nentuin hourly rate sih sebenarnya ada, eee, sebenarnya nggak ada strategi fix-nya ya, cuman yang biasa umum dipakai orang tuh, samain sama, rate full time kita. Kalau misalnya full time kita misalnya sebulan kita dapatnya, 20 juta gitu ya per bulan. Per bulan kan kerjanya berapa tuh, 160. Ya Ya udah bisa dibagi dibagi aja 160 lah, 160 jam. Kalau iya, ini ya, 40 jam per minggu kali iya 4. betul. Sebenarnya biasanya 200 sih kalau sebulan kan nggak pas Mhm, 4 minggu. iya Ini benar. bagi 200. Terus, ya paling disesuaiin juga sama sama kita research juga sih. Mhm Misalnya mhm. kliennya perusahaan Eropa, ya kita kalau ngikutin cuman rate full time kita di Indonesia pasti murah banget kan.
Nah, itu kita harus riset juga di Eropa mungkin, eee, rata-ratanya berapa, terus ya kalau kita udah pede bisa kita ambil, ngikutin sesuai rate sana sama, biar kita sama gitu. Tapi kalau kita belum pede sama profil kita, sama skill kita, ya bisa aja kita ambil mungkin, 3/4-nya atau setengahnya dari hasil research gitu di perusahaan sana, bayarannya berapa gitu. Mhm. Kalau di bidang finance, Mas, saya sering merhatiin tuh kalau di Upwork, mau itu orang Eropa sekalipun ya, biasanya di Mhm. awal-awal tuh rate-nya bener-bener ini, murah juga. Kayaknya orang-orang Eropa mulai ada beberapa yang ikut strateginya orang-orang India, Bangladesh gitu. Jadi mereka Oh, rate-nya finance-nya biasanya per hour-nya bisa yang sekitar $50 gitu ya. Tapi mereka kalau di awal-awal gitu ya, belum ada ininya, portfolio di, tempat platformnya itu, dia bisa naruh cuman $10 atau $15 kayak gitu. mmm, sebenarnya banyak juga tuh di platform kayak yang Upwork, Fiverr kayak gitu, banyak yang Mhm mhm. dari negara-negara, eee, ya tahu sendirilah negara mana yang banyak ngejatuhin harga pasar. Tapi balik lagi kalau kita pede sama profil kita, sama hasil kerja kita, ya kita nggak harus ngikutin rate mereka, entar turun Mhm, banget kalau gitu. iya iya, Dan emang makanya penting testimoni dari klien juga. betul betul. Ada juga kenalan saya orang Indonesia juga, terus rate-nya di atas $100 per jam, Wih, dan itu saingannya kan udah banyak juga pasti yang lebih murah, tapi tetap aja di-hire mungkin karena hasil kerjanya bagus juga, mhm mhm, iya iya gitu. iya. Oke, thank you, Alfian. Mungkin nanti, detail di berikutnya, kelas berikutnya bareng Mas Iqbal juga bakal dibahas lebih detail nih terkait dunia per-Upwork-an. Berikutnya, Mhm Budi, oh ini terkait urusan pajaknya gimana, Mas? mhm. Nah, kalau Nah, setelah full pajak, time di Digication gimana antara di TopTal sama pas di Digication? saya di TopTal sama Digication sama, karena Digication biarpun kontraknya full time, tapi di Indonesia nggak pakai perusahaan perantara, jadi tetap hitungannya, sebagai sebagai, apa ya, konsultan juga, freelance juga. Jadi pakai metodenya sama. Nah, untuk metodenya bisa pakai norma NPPN. Itu detailnya bisa Google sendiri atau, cek di Twitter saya juga, saya pernah bikin thread-nya juga step by step-nya, untuk bayarnya gimana, terus nominalnya gimana. Itu bisa dengan pakai norma itu, masih legal ya, jadi kita nggak beneran ngakalin pajak. Emang emang metode buat freelance bayarnya pakai norma, dan Yang itu, 50% kan ya, eee kalau nggak salah? iya betul betul. Tapi yang nggak selalu 50% sih, tergantung bidang kerjanya. Ya, Nah, bidang kerja. tapi, kalau di programmer kebetulan 50%, dan itu kalau saya pakai NPPN dan dibandingin dengan tanpa pakai NPPN mungkin setahun bisa hemat sekitar 70 jutaan sih itu, buat pajak doang ya. Itu Buset, berarti itu gede banget. iya makanya, jadi itu NPPN wajib banget sih kalau emang freelance, kalau mau, nggak terbebani banget di Mhm, pajak. ya ya, Karena mungkin NPPN diadain karena freelancer kan tiap bulan bayarannya nggak tetap ya, bisa mhm mhm, beda-beda, terus operasional kita nanggung sendiri, misal listrik di rumah kayak gimana, internet harus mhm bayar sendiri, BPJS sendiri, mhm asuransi kayak gitu-gitu. Nah, makanya ada NPPN juga, emang emang program pemerintah kok itu, dia bisa diikuti. Detailnya bisa cek juga di Twitter saya juga. mhm, siap siap. Sebenarnya di Finansiologi itu tiap bulan Januari, Februari, Maret itu kita gencar tuh ngadain webinar atau, sosialisasi terkait, perpajakan freelance sebenarnya, Mas. Nah, Mmm, di mhm grupnya kami itu ada inilah, ada expert-expert pajaknya lah. Kalau mau nanti teman-teman yang udah join mhm ini nanti bisa gabung ke WhatsApp grupnya mhm Finansiologi. Biasanya di awal tahun kita ada sosialisasi terkait perpajakan buat para freelancer. iya. Oke oke. Terus Mas Budi nanya lagi berarti pajaknya cuma di Indonesia aja, di US tidak? Iya betul, dibayarnya cuma di Indonesia aja.
sebenarnya, ada pilihannya sih pas join tuh, kita mau, apa, pembayaran pajaknya yang ditanggung di US atau di Indo. Cuman kayaknya di Indo nggak tahu ya support nggak sih sebenarnya yang kita cuman ngasih bukti bukti bayar pajak di US, dan Mhm, itu juga saya nggak tahu rate-nya berapa di US, kalau mhm. ternyata pengen US bayar mahal di Mas US aja pajaknya, ternyata lebih. Nah 40%. itu, jadi mending ya kita ngurus sendiri di Indonesia kan, kalau gitu. Betul betul. Kecuali kalau Mas Bagas tinggalnya di US dan biar nggak ribet, ya udahlah, diurus di sana karena kan kalau bayar pajak di sana biasanya dapat banyak benefit tuh, dapat Social Mhm, Security, dapat apa misalnya nanti buat sekolah anak ada kayak subsidi kayak gitu-gitu. Jadi ya udah pajaknya ikut sana. Nanti di Indonesia tuh karena udah bayar pajak di karena mhm, nanti kalau udah tinggal di luar negeri, pajak Indonesianya bisa di ini, bisa di-off-in, bisa dibikin kayak apa, dorman gitu, mhm, mhm. kayak gitu. Iya Nah benar. dulu dulu banyak nih teman-teman yang freelance yang kerja di luar negeri pada tanya saya terkait perpajakan kayak gitu. Mhm. Tapi kalau mau Tapi kalau case-nya Mas Bagas, pajaknya ngikutin Amerika, tapi tetap tinggal di Indonesia, ya bisa juga. Nanti tinggal nunjukin aja udah bayar ini dan secara nilai pajak selama itu lebih tinggi dari perhitungan pajaknya Indonesia, udah tuh nggak usah bayar pajak Indonesia. Tapi kalau pajaknya Mas Bagas di mhm, luar negeri lebih rendah dari perhitungan pajak Indonesia, nanti Mas Bagas disuruh bayar lagi sisanya. mhm, iya iya. Tapi Kayak gitu. kebetulan kalau US lebih mahal kan ya? Iya, biasanya lebih mahal. Bisa Iya. sampai 40%. Kalau kita kan maksimum 35% ya kalau nggak salah ya, terakhir saya. Iya betul. Itu juga bracket-nya udah yang tinggi banget kan, Heeh, paling iya di betul total betul. cuman Ya kalau berapa. udah di atas 5M baru kena dengan 35%. Mhm, iya. Jadi ya kalau freelance masih remote di Indo mending ngurus sendiri aja. Mungkin Betul. pas awal-awal rada ribet, tapi setelahnya kalau udah pernah nyobain sekali, udah gampang kok, Mhm mhm. nggak repot. Bener Cuma bener. berat bayar aja emang. Masalahnya didatengin orang pajaknya yang nggak menyenangkan. Iya Dapat surat benar. cintanya itu. Jadi daripada repot nanti kalau udah didatengin, terus kita harus nunjukin dokumen segala macam, mending ngurus Iya sendiri, iya. bayar bayar rutin udah enak. Oke nih dari Mas Bening, sempet lihat beberapa profil freelancer di Fiverr, mereka punya opsi untuk nggak ngasih source code unless klien bayar premium package. Kira-kira ini lazim nggak? Ini udah ada balas-balasannya sama masalah nggak nih? Mhm, Cukup mhm, lazim, nggak menutup kemungkinan klien di Fiverr juga bisa. Oh, reproduksi source code-nya, oke. Oh, monggo kalau mau komen juga, Mas. mmm, eee, ini saya juga nggak tahu pasti ya, cuma kalau di total sebenarnya, semua hasil kerja di ini, hak hak miliknya udah buat perusahaan, sama kayak kita kalau kerja full time di perusahaan. Cuman kalau di Fiverr mungkin hitungannya kayak kita bayar orang, apa ya, kayak minta bikinin sesuatu gitu ya. Mungkin kalau kita minta bikinin sesuatu kan bisa aja kita dikasih hasil yang udah jadinya doang, tapi cara bikinnya gimana mungkin nggak dikasih tahu, mungkin bisa juga lazim. Jadi emang source code-nya nggak dikasih kalau nggak bayar premium. Tapi ya, eee, saya juga nggak tahu pasti ya, mungkin kalau ada teman-teman di sini yang lebih ngerti, bisa sekalian nambahin. Tapi masih masih la masih masih praktek yang cukup lazim sih kalau menurut saya. Kalau kayak di Fiverr atau Upwork gitu ya. Mhm mhm mhm. Setahuku juga di Fiverr emang emang banyak yang di di-get-get gitu loh. Ada juga yang kayak misalnya mau bikinin web aplikasi, cuman satu halaman gitu, terus $100 misalnya, pengen 8 sama punya source code, misalnya bayarnya $500 gitu. Mhm mhm. Beda-bedain level gitu, kayak kayak level subscription tapi ini level, bayar orangnya, kayak gitu-gitu Mhm. banyak juga sih, pernah lihat. Jadi ya emang kayaknya lazim juga sih. Iya iya. Iya iya, bener bener. Kan kalau di Fiverr biasanya ada ya, ada ada ini package-package-nya gitu. Kalau yang tadi yang murah cuma Mhm, dapat apa, kalau pengen dapat plus-plusnya,
itu harus bayar yang lebih premium package-nya. Itu sebenarnya kayak ini ya, Mhm, kayak agreement di awal juga. Kalau mhm, misalnya dari awal mau bayarnya yang murah, ya udah tahu konsekuensinya cuman dapat apa aja, A, B, C, nggak bisa minta dia D, E, F gitu. Kalau mau minta D, E, F, mhm, ya harus bayar yang lebih mahal dulu, kayak gitu kali ya. Jadi udah ada ininya, kontraknya lah tertulisnya gitu. iya. Mungkin analoginya kayak kalau kita, pesen ke konveksi gitu, bikinin baju desainnya kayak gini ya, ini kita bayarnya paling murah nih cuman cukup buat bayar biaya tenaga sama bajunya aja sama sablonnya. Tapi kan kita nggak dapet file sablonannya kan, nggak dapet buat desainnya Mhm. karena bayarnya murah, kan kayak gitu kali ya analoginya. Iya iya, Mungkin kalau kita mau sampai dapat desainnya kita bisa edit sendiri, ya itu pasti bayarnya lebih lebih juga lebih kan. mahal, iya betul betul. Mhm. Oke, siap siap. Oke gitu, Oke Mas, Mas boleh. Bagas, thank you buat sharing-nya nih, sesi pertama. Sekali lagi, Mhm. teman-teman kalau misalnya mau join ya ke webinar yang lainnya, kita masih ada beberapa webinar lainnya kayak, bareng Mas Iqbal, eee, Takoba ya, yang dia bikin agensi di Upwork dan spesialis Upwork ya. Jadi kalau misalnya mau tanya-tanya, gimana sih kalau mau sukses berkarir, dapetin klien global di Upwork atau tadi kan ada cerita sukses dari Mas Bagas tentang orang-orang yang bikin agensi gitu. Nah itu, Mas Iqbal tuh salah satu contohnya ya yang bikin agensi dan mencari kliennya di Upwork, nanti bisa ikut webinarnya. Dan ada juga, Oci ya, yang awalnya dapat kliennya dari Upwork juga, terus, dari membangun hubungan yang baik sama kliennya, 1, 2, 3 kali project bareng terus akhirnya kliennya tuh menghubungi langsung si Oci tadi untuk, project langsung dengan company-nya. Jadi kayak case-nya mungkin kayak mirip Mas Bagas ya, jadi udah langsung, antara person-nya sama perusahaannya langsung, tapi kalau Oci case-nya dia, kontrak aja, project base kayak gitu. Nah ini bakal ada cerita-cerita seru lainnya lah di webinar-webinar yang lainnya dan Mas Bagas nanti akan ngisi lagi di sesi kedua. Kemudian hari Sabtu saya juga akan mengisi terkait, project-project freelance yang bisa teman-teman lakuin kalau di bidang finance gitu. Oke, mungkin buat penutupan, mau foto session dulu kalau teman-teman bisa on cam ya. Jadi, buat dokumentasi boleh ini, on cam. Caranya ini masih spotlight, stop video, remove spotlight. Teman-teman yang bisa on cam, kita mau foto bareng dulu. Belum persiapan kayaknya Mas. Kayaknya enggak ini, Oh Mas Budi. enggak siap. Oke, ada Mas Budi, ada siapa lagi? Ini setting-nya cuman nunjukin yang videonya on cam doang ya? Oke, Mas Arofi. Mas Arofi tadi udah saya WA ya, buat itu, link WA-nya itu nggak tahu di Mayer masih pending, cuman kayaknya Mayernya error mungkin kali ya. Bisa di-set Mas, biar biar yang nggak nyalain video muncul juga kok namanya. Mhm mhm, wait. Nah, wait, oh view, show no video participant. Nah, oke. Ya udah deh, saya foto yang ada aja nih. Oke, semuanya siap. Satu, dua, tiga. Oke. Oke, thank you buat semuanya udah pada join. Makasih banyak Mas Bagas buat sharingnya. Makasih Sama-sama. banyak buat yang udah bertanya ya, aktif nanya dan memberi komentar juga. Tadi ada Mas Rangga, Mas Raka, Mas Budi, yang lainnya dan yang nggak bisa saya sebut. Oke, selamat sore semuanya. Semoga sehat-sehat semua. Thank you. See you again ya di next webinar. Assalamualaikum Thank you warahmatullahi semuanya. wabarakatuh.
Bye-bye. Waalaikumsalam.